Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi mengenai Polda Sumatera Utara menggelar rekonstruksi kasus pembakaran rumah dan kematian wartawan Tribrata TV di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rekonstruksi digelar di lokasi kejadian dengan penjagaan dari petugas kepolisian. Rekonstruksi digelar di rumah korban yang terbakar di Jalan Nabung, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dengan menghadirkan 3 orang tersangka. Dalam rekonstruksi pada Jumat sore kemarin, Polda Sumatera Utara memadukan keterangan yang disampaikan para saksi hingga pengakuan tersangka. Selanjutnya penyidik akan menarik dugaan sementara untuk melihat unsur-unsur kesengajaan yang ada dalam kasus ini. Akan melakukan 37. Kemudian oleh tersangka Rudi Apri Spiring alias Sudi naik ke atas sepeda motor sebagai supir dan pergi bersama dengan tersangka Yunus yang... Dan pemirsa, tim gabungan dari Polres Tanah Karo, Polda Sumatera Utara, kemudian ada Inafis dan Kejaksaan telah melaksanakan rekonstruksi kasus pembakaran rumah dan tewasnya wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu dengan menghadirkan 3 tersangka di TKP. Lantas apakah polisi sudah mengetahui siapa dalang dan motif utama dari para pelaku, serta bagaimana Dewan Pers mengawal kasus ini agar keluarga korban mendapatkan keadilan? Kita akan membahasnya bersama Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut dan Nini Rahayu selaku Ketua Dewan Pers. Selamat siang Pak Hadi, Bu Nini. Siang Pak Hadi, selamat siang. Bu Nini. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Oke, saya akan ke Pak Hadi terlebih dahulu ya. Pak Hadi, ini kan sudah ada reka ulang kemarin ya, 57 adegan dengan menghadirkan 3 tersangka dan ada lebih dari 15 saksi dan 6 lokasi juga. Nah, kira-kira sejauh ini apakah sudah ada kesimpulan dari para motif pelaku ini apa? Iya, jadi kami sampaikan bahwa dari mulai pukul 14.30 kemarin ya, sampai dengan pukul 20 lebih, Polda Sumatera Utara dengan Polres Tanah Karo melakukan rekonstruksi. Dari proses rekonstruksi yang ada, itu diperankan oleh langsung 3 orang tersangka yang hadir langsung di 6 lokasi tempat kejadian perkara. Kita juga menghadirkan lebih dari 15 saksi yang kita undang dengan 57 adegan yang langsung diperagakan oleh para tersangka. Dalam prosesnya tentu polisi juga melakukan berbagai langkah pengujian persesuaian keterangan para saksi maupun tersangka. Kita juga menghadirkan Kasipidum dari Kejari Tanah Karo dan hak-hak para tersangka pun juga tetap kita penuhi, didampingi oleh penasihat hukum dan hak-hak yang lainnya selama proses rekonstruksi itu berjalan. Baik. Secara umum, rekonstruksi itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semua apa yang dilakukan oleh para tersangka, baik dalam bentuk perbuatan ataupun bentuk percakapan, itu dituangkan dalam proses rekonstruksi itu. Dan hasilnya pun juga tercatat dalam berita acara pemeriksaan rekonstruksi. Pak Hadi. Jadi dari 57 adegan itu semuanya terangkum dalam proses berita acara pemeriksaan. Baik Pak Hadi. Pak Hadi, ada satu yang menarik, kemudian ternyata di satu TKP kemarin ada peran pengganti dari oknum TNI yang berinisial HB yang dilaporkan bertemu dengan eksekutor berinisial BG. Nah, sejauh ini apa sebenarnya peran dari kaitannya juga apa dari kasus pembakaran rumah ini? Peran pengganti itu tidak hanya di satu lokasi, tetapi ada juga di beberapa lokasi yang lainnya yang digantikan oleh personil anggota Polri atau masyarakat karena ketidakhadiran daripada saksi-saksi tersebut. Tetapi apapun itu, yang jelas proses dari mulai TKP pertama, kemudian sampai dengan TKP pembakaran, TKP ke-6 pembakaran
rumah korban, semuanya secara runtut dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Karena Pak Hadi, setelah itu kalau pun Pak Hadi, juga maaf saya potong. prosesnya itu adalah langsung dilakukan analisa dan evaluasi untuk kemudian para penyidik melakukan langkah-langkah selanjutnya. Pak Hadi, kalau peran dari HB apa Pak di dalam rekonstruksi kemarin yang diselenggarakan? Semua itu adalah saksi. Peran-peran pengganti itu adalah saksi. Oke, apakah pihak kepolisian juga sudah menelusuri Pak sebenarnya siapa oknum HB ini? Apakah sudah ada koordinasi dengan TNI? Karena kan dugaannya adalah ini anggota TNI begitu. Sekali lagi bahwa kerja-kerja kepolisian dalam proses penyidikan dan penyelidikan tentu berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang di lapangan. Terkait dengan koordinasi, komunikasi itu terus dibangun. Oke, baik. Saya akan ke Bu Nini sebagai Ketua Dewan Pers. Bu Nini, sejauh ini melihat perkembangan kasus ini sudah sampai olah TKP dan juga sudah ada 3 tersangka. Bagaimana Dewan Pers melihat perkembangan kasus ini? Ya, terima kasih. Dari peristiwa tanggal 27 Juni ya, tahun 2024, lalu Dewan Pers kan melakukan konferensi pers tanggal 2 Juli. Ada beberapa yang kami minta untuk ditindaklanjuti, terutama oleh institusi-institusi yang terkait langsung dengan upaya memberikan kebenaran dan keadilan baik langsung kepada korban, keluarga korban maupun masyarakat secara umum. Apa yang sampai hari ini dilakukan antara lain ya dari pihak kepolisian memang sudah melakukan rekonstruksi terhadap 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi, ada 57 titik ya yang dilakukan. Meskipun demikian sebetulnya kita sangat berharap yang perlu diprioritaskan untuk dibuka kepada publik itu adalah hasil lab forensik ya, baik terkait dengan korban maupun dengan tempat kejadian, karena sampai dengan hari ini beberapa pertanyaan kunci yang masih belum bisa dibuka kepada publik dan itu sangat dinanti-nantikan adalah fakta bahwa ada indikasi berbagai bentuk intimidasi dan lain-lain yang dialami Victor berdasarkan kesaksian dari orang terdekat sebelum kejadian, begitu, sehingga ini lalu diperlukan apakah ada kaitannya berbagai bentuk intimidasi yang kejadian ini yang dirasakan oleh korban, ada keterkaitannya dengan pelaku yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, karena membaca kausalitas ini menjadi penting karena sudah tidak dirahasiakan lagi dari berbagai pemberitaan di media maupun di media sosial, begitu ya. Ada indikasi keterkaitan antara kejadian pembakaran ini dengan aktivitas korban sebagai seorang wartawan, begitu ya. Nah, ini yang kemudian diharapkan lab forensik terhadap korban maupun lab forensik terhadap kejadian di lokasi itu perlu dibuka secara terang benderang, termasuk apa motivasi yang melatar belakangi orang melakukan pembakaran. Yang sudah terjawab dari pertanyaan yang sebelumnya beredar itu kan ini dibakar atau terbakar gitu, dan itu sudah terjawab dengan jelas disampaikan oleh Polda bahwa ini memang dibakar karena
terlihat langsung dari tangkapan layar CCTV begitu ya. Tetapi memang masih memerlukan pendalaman seperti yang tadi saya sampaikan. Kan sekarang ini masih beredar interpretasi ya di masyarakat bahwa ada indikasi pembunuhan sebelum kejadian pembakaran. Ada yang mengatakan tidak ada pembunuhan itu, yang ada ya dia meninggal karena dibakar. Nah, saya kira dengan bantuan lab forensik itu akan membantu untuk menyamakan isu yang beredar ini supaya ada lebih terang benderang ya tentang fakta kejadian. Baik, Nah, jadi kalau tadi pertanyaan Bu Ninik adalah apakah ini terbakar atau dibakar, sudah ada jawabannya pemirsa, ini dibakar. Ya, Tapi ya. pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang kemudian menjadi otak pembakaran rumah ini dilakukan? Apakah ada kaitannya dengan investigasi yang dilakukan oleh jurnalis ini? Nanti kita akan tanyakan pemirsa kepada Pak Hadi, tapi Pak Hadi, Bu Ninik kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.